Setelah duduk istirahat, sunnah hukumnya, barulah bangkit bangun ke atas. Ketika bangun ke atas, wa ya'tamidu ala rahatihi, Nabi bertumpu kepada telapak tangan. Ya'tamidu ala rahatihi, bertumpu kepada telapak tangan. Allah, tumpu telapak tangan. Tapi tadi saya melihat Ustadz Arifin bertumpunya tidak dengan telapak tangan, tapi dengan, loh berarti Ustadz ngelihat? Iya, mata saya kan terbuka. Waktu bangun bertumpu begini. Itu riwayatnya apa? Itu hadis, namanya hadis al-ajin. Ajana, membuat adonan tepung gandum. Orang Arab kalau buat tepung gandum itu dicampur pakai minyak samin, minyak sapi. Gak bisa gini. Kalau gitu bakwan. Tapi buat adonan tepung gandum gayanya gini. Oh, gitu. Karena dia kental sekali. Maka ketika dalam hadis kal-ajin, bangun seperti orang yang buat adonan tepung gandum, maka bangunnya begini. Ikhtilaf. Yang satu mengatakan wa ya'tamidu ala rahatihi. Yang kedua mengatakan, Ustaz pakai yang mana? Saya pakai ala rahatihi. Tapi saya tak menyalahkan yang pakai. Tapi yang unik pendapat Syekh Ibn Utsaimin, ulama Saudi Arabia. Kata Syekh Ibn Utsaimin, ala rahatihi begini, kal ajin atau begini, au bi ghairihima, atau selain keduanya. Lalu ada lagi selain kedua? Ya, bisa begini, bisa begini, atau dia pemain karate, dia bangun begini. Ini masalah bukan rukun, bukan syarat, bukan sunat. Bukan rukun, bukan syarat, bukan sunat. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, tapi sunat, dilaksanakan baik. Maka tadi kita semua bangkit begini. Andai orang tidak pakai duduk istirahat, ya nggak apa-apa, bangun dia langsung Allahu Akbar, boleh. Karena Nabi pun pernah melakukan itu ketika masih muda. Tapi ketika badannya sudah berat, maka dia pakai duduk jilsatul istirahah. Saya tidak urutkan rakaat 1, rakaat 2, rakaat 3, enggak. Kita hanya membahas yang ada masalah khilafiyah. Adapun yang enggak ada masalah, maka tidak kita permasalahkan. Lanjut dari sujud, tangan mengepal atau telapak tangan terbuka sebagai tumpuan. Yang datang hadis yang sahih bahwasanya Nabi SAW kalau beliau bangkit dari sujud menuju berikutnya, maka beliau ya'tamada 'alal ardi, wa ta'tamada 'alal ardi, itu beliau bertumpu kepada bumi. Adapun bagaimana cara bertumpunya, maka tidak dijelaskan dengan hadis yang jelas. Ada hadis yang diperselisihkan oleh para ulama, ya, dari seorang sahabat yaitu Abdullah bin Umar, wa huwa ya'jinu fi salat, beliau melakukan ya'jin. Ya'jin itu seperti seorang sedang mengadon adonan makanan, ya. Maka ditanya, "Ma hadza ya Abu Abdurrahman?" Ini cara bangun bagaimana wahai Abu Abdurrahman? Kenapa engkau seperti sedang membuat adonan? Kata beliau, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'jinu fi salat." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian tatkala bangkit dari sujud mau berdiri, seperti ya'jin fi salat, seperti sedang membuat adonan. Nah, hadis ini yang rajih, hadisnya dhaif, hadisnya lemah, ya. Tetapi tatkala hadisnya lemah, maka keumuman bahwasanya Rasulullah SAW tatkala beliau bangkit wa tamada 'alal ard, Rasulullah SAW bersandar kepada bumi, maka bebas, ya. Tidak ada dalil yang mengatakan Rasulullah membuka telapak tangan, Rasulullah SAW begini, Rasulullah SAW begini, enggak ada dalilnya. Maka bebas-bebas saja bagaimana seorang yang mudah baginya. Yang penting dia bersandar ke atas tanah. Demikian juga kalaupun kita mensahihkan hadis tadi, ya, ya'jinu fi salat, ya, hadis Ibnu Umar yang disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, maka sama, membuat adonan juga bermacam-macam. Tidak selamanya orang buat adonan begini, paham? Ada orang buat adonan begini, paham? Ya, iya enggak? Ada yang begini-begini, benar enggak? Oleh karenanya boleh-boleh saja antum mau begini, antum mau begini boleh, antum begini boleh, tapi antum jangan begini. Nah, itu ya. Ya udahlah, nggak ada masalah. Ya, perkaranya mudah, nggak usah terlalu diperdebatkan. Terkait dengan persoalan i'timad, i'timad itu ngangkat tangan menempel ke ini, ke tempat sujud saat akan bangkit dari sholat pada sujud yang kedua. Kan sunnahnya begitu naik kan, Allahu Akbar, setelah sujud kedua duduk dulu,
sebentar, kemudian menopang begini, baru kemudian naik. Ya, itu ada misalnya di kitab Imam Syafi'i jilid pertama halaman 116. Di kitabnya Al-Majmu' Syarah Imam An-Nawawi ada di jilid yang ketiga halaman 421. Di kitab Talhis Al-Khabir ada di jilid pertama halaman 446, nomor hadis 392. Nah, di sini hadisnya terkerucut pada sahabat Abdullah bin Abbas dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Yang jadi persoalan, di sini ada dua perbedaan pendapat ulama. Yang pertama, mayoritas ulama mengatakan, para ulama salaf dari dulu sampai ke zaman-zaman sekarang itu mempraktekkan dengan tangan terbuka begini. Tangan terbuka. Ya. Karena Rasulullah SAW ada Rasulullah SAW, idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati tsaniyah, jika mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, jalasa, kemudian beliau duduk dulu. Wa'tamada 'alal ardi, kemudian beliau menopang ke bumi begini. Nah, menopangnya ini pertama kata para jumhur ulama itu dengan tangan terbuka begini. Sementara ada sebagian ulama berpendapat, sebagian kecil mengatakan itu ada hadisnya kama yadha'ul 'ajin, seperti tukang terigu, tukang tepung itu membuat adonan tepungnya. Ditafsirkan di situ membuat adonan tepung kan mengepal begini. Maka dia terjemahkan dengan mengepal. Begitu naik kepalanya seperti ini. Ya, pernah melihat ada yang begini dengan begini, pernah? Ketika bangkit ya. Nah, ini kan tafsiran keduanya. Tafsiran. Jadi kalau ingin menafsirkan secara kaidah ijtihad, baik yang pertama begini ataupun yang kedua begini, secara kaidah ijtihad dipandang benar. Silahkan. Yang begini sah, yang begini sah dalam kaidah ijtihad, ya. Belum masuk ke ranah tarjih. Jadi dua-duanya manhaj. Kalau ada memilih salah satu, tidak perlu kemudian saling mengecilkan.